Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang di-request oleh teman kita, yaitu Surya Mas Duta Makmur Tbk atau SMDM. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham Surya Mas Duta Makmur Tbk atau SMDM. Untuk SMDM sendiri hari ini tanggal 15 September 2022 mengalami koreksi 4,29%. Dia mengalami penurunan tetapi tidak ARB atau auto reject bawah ya. Kalau teman-teman cek ini sebenarnya sempat auto reject bawah tetapi ada dorongan untuk pembeli sehingga ditutupnya di level minus 4,29% seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya dia masih ada support di level 300-an, di level psikologis 300. Kemungkinan akan ada pantulan karena teman-teman cek di sini sudah turun sekitar 11-12%-an atau bahkan lebih seperti itu. Jadi mungkin ada pantulan technical rebound sementara sebelum dia melanjutkan penurunan. Itu apabila tidak ada akumulasi seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah punya di harga pucuk di atas 350-an mungkin bisa manfaatkan untuk averaging down ketika kalau cut loss posisi sekarang itu kemungkinan cukup dalam Jadi manfaatkan sell on strength. Jadi teman-teman akumulasi atau teman-teman ambil ketika dia masih tertahan di level 300 Nanti kalau ada pantulan, teman-teman lebih baik sell on strength untuk amankan atau kurangi lossnya seperti itu. Kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di 226, sedangkan EMA 200-nya ada di 186. Ketika kemarin ARB itu volumenya mengecil hari ini volumenya mulai ada seperti itu, sedangkan garis MACD ini masih mengarah ke atas dan mulai ada tanda-tanda sideways seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari SMDM. Ini SMDM untuk hari ini saya coba cekkan tanggal 15 hari ini ada sedikit distribusi sedikit oleh YP, PD, AI, CC, dan SI. Kemungkinan kalau YP, PD ini CC kemungkinan cut loss jadi keluar cut loss. Yang nampung ada BQ, MG, JD, JP, dan XA seperti itu. Nah, kita coba cek broker summary-nya ketika di awal dia mengalami kenaikan cukup tinggi di tanggal 6 September 2022. Kalau teman-teman cek di sini, ini ada sedikit distribusi oleh NI, ZP, BF, GR, dan LG. Sedangkan yang nampung atau yang beli itu ada YP, MG, CC, MK, dan PD. XC pun ada Jadi kebanyakan retail itu ambil posisi dan harganya pun rata-rata di harga atas 330-an seperti itu. Kalau dilihat dari posisi sekarang 312 ini masih floating loss seperti itu. Nah, saya coba analisakan lebih dalam. Ketika ini di awal dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 ketika dia hijau atau mengalami kenaikan, saya coba cekkan di sini.
ya, sama masih ada sedikit distribusi, tetapi yang ambil di sini lebih fokus ke bayarnya ya. Ada YP, MG, PD, CC, XC. XC ajaib ya, PD, YP ini retail, kebanyakan retail, CC juga retail ya. Retail harga rata-ratanya di 320 330 ya. Jadi harganya di kisaran sini 300, kita asumsikan di 330 ya, harga rata-rata dia sini. Kita ganti aja harga rata-ratanya di sana, dan ketika dia mulai ARB ya dari tanggal 13-nya sampai dengan sekarang, kita coba cek di sini. Nah, yang jual siapa? Distribusi ya, distribusi. Yang jual ada YP, MG, AI, SH, SKI, seperti itu. YP, MG ini cut loss karena harga rata-ratanya di atas ya. Harga rata-rata di atas berarti dia ambil di atas, kemudian harganya ARB, maka dia pasang jualannya seperti itu. Jadi cut loss. Nah, itu kita coba cek lebih dalam ya di sini. Yang nampung siapa? Yang nampung ada MK, CC, BQ, XC, dan XA seperti itu. Harga rata-rata di 350 340, jadi sekarang masih floating loss seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah seperti ini. Ketika dia misalnya anggap aja dia masih mampu break atau tertahan di atas support 300-nya, teman-teman ada averaging down di sana, tetapi ketika harganya teman-teman itu melewati atau harganya SMDM ini melewati harga rata-rata, ketika beberapa broker yang nyangkut di atas, maka apa yang dilakukan? Pasti mereka akan berusaha keluar seperti itu. Jadi tekanan untuk naik ini lebih sulit. Kenapa? Ini banyak yang nyangkut di harga atas di sini. Nah, solusi yang paling mungkin adalah mungkin teman-teman yang sudah punya di daerah atas bisa averaging down ya, turunkan averaging price untuk bisa manfaatkan momentum ketika dia ada tektok atau pantulan. Jadi teman-teman bisa ambil bawah, kemudian jual lebih tinggi dikit atau lebih tinggi, misalnya let's say 5-6%, teman-teman bisa out. Jadi floating loss-nya teman-teman itu tidak sedalam posisi di atas ketika sekarang seperti itu. Jadi bisa manfaatkan seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman averaging down, tetapi harga SMDM ini tidak mampu bertahan di level 300 atau turun di bawah, maka teman-teman apa yang harus dilakukan? Teman-teman wajib buang semua. Lebih aman buang semua. Tunggu, kalau memang mau tunggu kembali di daerah support 226, di daerah EMA maupun sidu-sidunya ini ya, ekornya ini seperti itu. Itu jauh lebih aman daripada teman-teman masih punya di daerah atas, tunggu berharap dia mengalami kenaikan. Ini maka akan minusnya jauh lebih dalam ya. Let's say di sini aja lah, di 250-an ini minusnya, kalau dengan harga rata-rata ya, ini minusnya 24% seperti itu. Bayangkan kalau teman-teman punya di daerah lebih atas, let's say di 366, 370, itu 30%-an seperti itu. Jadi menurut saya manfaatkan kalau seandainya ada pantulan, bisa averaging price-nya, averaging down, turunkan averaging price, kemudian style on strength dulu, amankan, kurangi loss-nya dulu, itu jauh lebih bagus. Nah, kalau seandainya ketika lewat di sini dia melanjutkan kenaikan, teman-teman mau entry kembali, itu urusan berbeda ya. Tetapi setidaknya teman-teman bisa mengurangi floating loss-nya seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Sekali lagi ini disclaimer on ya, hanya pandangan saya bagaimana cara buat yang
nyangkut di daerah atas, atau teman-teman yang sudah beli ya, teman-teman retail yang sudah beli atau teman-teman yang sudah punya posisi bisa keluar ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.